pelita bagi kaki, terang bagi jalan kami. Sampaikan firman-Mu, didik kami sekali lagi dalam jalan-jalan Tuhan. Agar kami berubah, agar hidup kami dijaga. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Praise the Lord. Ambil Alkitabnya, ambil catatannya. Kita akan banyak mencatat hari ini. Saya berikan sebuah renungan yang saya beri judul 10 perintah Allah dari sudut pandang kasih. Sekali lagi, 10 perintah Allah dari sudut pandang kasih. Gini loh, sambil kita buka di Matius 22 ya, buka dulu di situ. Perintah Tuhan itu nggak berat sama sekali jikalau kita mengerti maksud ilahi. Kalau kita tangkap isi hatinya dan maksud-maksudnya yang mulia, perintah Tuhan tidak jadi beban, malah jadi berkat buat kita. Untung ada perintah itu. Dan apalagi kalau hati kita dipenuhi dengan kasih, jiwa kita dengan cinta, maka kita akan dijaga karena perintah-perintah Allah. Sebenarnya perintah Tuhan itu bukan untuk mengekang kita atau membuat hidup kita jadi ada banyak sekali jangan-jangannya, jangan itu, jangan ini. Malahan perintah-perintah Tuhan itu boundary. Iblis perlu visa untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dan kalau kita nggak izinkan karena kita taat pada firman, dia nggak bisa apa-apa. Jadi perintah Tuhan itu perlindungan. Dia protection. Dan setiap perintah Allah yang kita kenal 10 itu semua adalah protective values. Atau nilai-nilai perlindungan hidup kita. Dan apa yang saya segera sampaikan ini adalah fondasi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pernah lupakan. 10 perintah Allah, hafal nggak? Kita harus hafal di luar kepala. Gampang sih kalau kita pakai cara kita mikirkan yang nomor 1 apa, 2 apa, 3 itu berurutan. Nanti asosiasi otak kita itu bisa nangkap sendiri. Tapi harus diingat karena ini adalah moralitas kita. Ini fundamental di dalam kehidupan bermasyarakat. Bayangin bangsa atau negara yang tidak punya 10 perintah Allah. Wah celaka, saya nggak mau tinggal di negeri itu. Bisa terjadi pembunuhan dan nggak apa-apa. Dan secara individu itu pedoman saya, itu pegangan saya sebagai seorang anak Tuhan. Ya. 10 perintah Allah tersebut saya tangguhkan dulu, nanti saya akan sebut satu persatu, tapi sebelumnya kita lihat dulu perintah yang pertama atau hukum yang terutama. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 bunyinya, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat 40 kita baca bersama-sama karena itu intisari. 2, 3. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat, 10 perintah Allah, dan kitab para nabi, semua janji. Kedua hukum ini apa ya? Apakah juara 1, juara 2, yang satu juara, satu runner up-nya? Sebenarnya yang satu tidak bisa berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Yang pertama terutama tentunya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segala sesuatu. Tapi mengasihi Allah pasti berimbas ke mengasihi sesama manusia. Kalau nggak gitu, semua kasih kita kepada Tuhan itu omong kosong belaka. Bagaimana kita bisa mengasihi dia yang nggak kelihatan kalau kita membenci yang kelihatan? Karena itu ayat 39 tadi, dan hukum yang kedua, lalu dilanjutkan yang sama dengan itu. Disamakan loh ya, bukan hanya diakui, berarti disetarakan dengan hukum pertama yaitu kasihilah Allah. Kalau kita nggak bisa mengasihi manusia, berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba diingat baik-baik, dua hukum ini rangkuman. Seluruh hukum Taurat. Ya. Dan 10 hukum atau 10 perintah Allah. Serta semua kitab para nabi di perjanjian lama. Semua bergantung pada dua hukum ini. Kasihilah Allahmu dengan segenap hati, kasihilah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di atas kedua hukum ini tergantung semua firman yang lainnya. Betapa penting dan hebatnya kasih itu.
Kalau kasih sudah memenuhi hati, sekarang kita mengerti kenapa 10 perintah Allah diberikan. Kalau kita hatinya dipenuhi cinta, kita baru bisa melihat ternyata 10 perintah Allah itu mudah. Saya bantu ya. Sembari kita hafalkan satu persatu, jangan dilupakan. Kalau perlu, dipasang tulisan itu di tembok rumah. Supaya seluruh keluarga kita ingat apa yang menjadi kehendak Allah. Dan supaya kita juga punya prinsip yang jelas. Larangan-larangan apa? Supaya jangan sampai kita nanti jatuh dalam dosa. Lalu kita menyesal kemudian. 10 perintah Allah itu rangkumannya saya berikan nanti. Akan muncul di layar atau di layar Anda. 10 perintah Allah itu diambil dari Keluaran pasal 20 tapi panjang. Jadi saya rangkumkan. Bunyinya demikian. Yang pertama, nomor 1, jangan ada padamu Allah lain. Yang pertama dulu, bagaimana kita memandang perintah Allah yang pertama. Dari 10 perintah Allah nomor 1 ini, dari sudut pandang kasih gimana? Gini ya, ngapain sih? Ngapain kita itu tukarkan Allah dengan apapun juga? Karena dari Allah lah segala sesuatu. Kalau satu-satunya yang patut mendapatkan kasih kita ya Tuhan Yesus. Dia bukan hanya menciptakan kita. Dia juga menebus kita kembali setelah kita berbuat dosa. Dialah yang memberi harapan baru, keselamatan jiwa kita dari dirinya. Karena itu kasih kita tertinggi harus kepada Tuhan. Karena kita paling berhutang budi ya pada Tuhan Yesus. Dan buat apa kita itu maunya menambahkan dalam koleksi yang kita sembah. Buat apa? Allah satu aja seumur hidup kita kasih nggak habis-habis kok. Kalau kita hidup bisa sampai umur 80 bahkan 90, itu pun nggak cukup waktu. Allah itu satu saja tidak selesai-selesai untuk kita kasih. Kita nggak pernah bisa menguasai. Siapa yang mengenal dia secara sempurna? Satu aja nggak bisa kelar kok. Kenapa harus tambah-tambah? Itulah sebabnya orang yang suka tambah-tambahkan Allahnya. Untuk menambahi koleksinya, Yesus plus ceritanya. Apa bisa mencintai lebih dari satu Tuhan? Apalagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah kita Esa ya. Jangan berkata Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Enggak. Tapi Allah kita itu begitu penuh. Begitu lengkap. Begitu sempurnanya dalam pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bayangin, untuk menyelami pribadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ini aja, seumur hidup kita, kalau kita bisa hidup 120 tahun juga, itu aja nggak pernah kita akan bisa cukup mengasihinya. Loh kok ditambah-tambah? Kenapa ditaruh sesuatu yang lain di samping Tuhan Yesus? Dan saya juga tidak mau setengah-setengah. Saya tidak mau tanggung sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu perantara antara Allah dan manusia. Bukankah dia juru selamat kita? Salib itu jembatan. Jembatan jurang maut. Sehingga kita bisa menyeberang ke sorga. Kenapa saya perlu ada perantaranya terhadap perantara saya? Ada orang yang gak berani datang ke Yesus langsung. Dia harus melalui orang. Harus melalui orang yang sudah meninggal dunia. Harus melalui figur-figur tertentu. Buat apa ada perantaranya? Perantara, ngapain punya kerajaan dalam kerajaan? Kalau Yesus itu perantara kita, berarti dia itu mudah didekati. Berarti Tuhan itu gak marah-marah. Bukankah ada satu perantara antara Allah dan manusia? Buat apa Yesus plus-plus? Kalau Yesus plus-plus, berarti Yesus minus-minus. Berarti Yesus dikurang-kurangi. Kurang apa gitu rasanya kalau saya datang menghampiri Tuhan, doa langsung ke Tuhan Yesus itu gak mempan. Kayaknya Tuhan itu jual mahal. Sepertinya Tuhan itu orangnya susah. Jadi saya perlu sebelum Yesus ada seseorang lagi. Sebelum Tuhan, mungkin ada figur yang sudah meninggal dunia. Atau Yesus plus siapa gitu, rasanya lebih mantap betul. Kalau Yesus gak mantap, berarti bukan Yesus sama sekali. Jangan ada padamu Allah lain, please.
Jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan Yesus plus-plus, jangan Yesus minus-minus. Yesus cukup bagiku, katakan begitu. Yesus cukup bagiku. Dan satu Yesus ini akan kukasihi seumur hidup. Dan aku akan belajar dari kesalahan dan kegagalan juga dalam mengasihi dia. Tapi yang satu hal yang pasti, dia gak pernah berhenti mengasihi aku. Nomor 2, jangan sujud menyembah kepada patung. Gimana kita memandang perintah Tuhan yang kedua ini dari sudut pandang kasih? Kita itu hanya diperbolehkan cinta barang. Itu pun jangan berlebihan. Saya ajarkan pada anak-anak saya prioritasnya begini. Kalau bicara soal value atau nilai demikian. 1, selalu cinta Tuhan. Lebih tepatnya mengasihi Tuhan. Lalu baru setelah itu cinta orang. Baru kemudian bisa sayang sama barang. Ya, tapi akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Jadi juga harus hati-hati. Barang dan uang itu bisa disayang atau bisa dieman gitu. Kita perlu mengelolanya, kadang perlu hemat. Mesti balance, mesti seimbang. Saat memberi, saat menyimpan. Segala indah, segala sesuatu indah pada waktunya. Kita harus menabung. Alkitab ajarkan itu seperti semut di musim panas. Dia bekerja giat. Belajarlah dari itu supaya kita berhikmat. Lalu juga menginvestasikan dengan benar. Karena talenta tidak boleh disembunyikan di bawah tanah. Tapi harus dikelola. Saya ngerti semuanya. Tapi semua barang dan uang itu hanya pengelolaan. Bisa dieman atau disayang. Sayang di sini bukan sayang kasih sayang. Sayang di sini itu belajar untuk bijaksana. Tapi kalau bicara soal barang dan benda, uang, materi, duniawi, jangan sampai taruh hati. Hati jangan melekat di situ. Apalagi buatan tangan kok disembah. Kita itu nggak bisa dan nggak boleh untuk mengasihi barang. Termasuk berhala buatan tangan manusia. Dilarang memberi cinta. Apalagi memberi kasih. Coba bayangkan kalau andai kata seorang teman Anda memperkenalkan diri begini. Oh, kenalkan ini istri saya. Lalu dia tunjuk kepada meja perabotannya. Semua orang berkata dia nggak waras alias gila. Kenapa kita memperbolehkan diri sendiri sujud menyembah kepada sesuatu yang dibikin oleh manusia yang berdosa? Jangan sujud menyembah kepada patung. Perintah kedua. Pertanyaannya bukan nggak boleh. Ngapain mengasihi barang? Buat apa mencintai benda? Itu hanyalah benda doang. Itu hanyalah barang saja. Buatan, bahkan bukan ciptaan. Grafiran, ukiran, bikinan manusia. Mau produksi massal kek? Atau adalah prakarya tangan. Pokoknya itu tangan orang. Jangan taruh kasih pada barang. Jangan sujud menyembah kepada patung. Dari sudut pandang kasih, it doesn't make sense. Karena manusia hanya bisa berhubungan dengan yang hidup. Coba kalau Anda melihat ada satu orang tidur dengan satu balok kayu. Seperti itu suaminya. Pikiran Anda apa? Ih, kok begini? Tapi ketika itu kita ukir dengan benar, kita sujud menyembahnya dan menamakan Tuhan. Kenapa tidak ada orang yang memikirkan demikian? Cintai Tuhan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dari sudut kasih, it doesn't make sense. Itu tidak masuk akal. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Susah, pastor. Saya udah biasa begini, suka mengumpat. Dikit-dikit tut, dikit-dikit tut, tut, tut. Jadi orang Kristen kan nggak boleh mengumpat. Nggak boleh sumpah serapah kebun binatang atau bahkan seksualita di mulut kita ini yang kotor-kotor begitu. Susah. Gini aja. Nggak susah sebenarnya. Susah nggak itu kan Anda atur sendiri. Tergantung hatimu di mana cintanya, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tergantung apakah ada cinta. Tergantung apa atau siapa yang kau kasih. Contohnya kalau saya sangat-sangat mengasihi ayah saya, lalu kalau ada orang sembrono dan berkata, papamu itu. Wah, zaman dulu saya bisa berkelahi sama orang itu. Kamu jangan bilang gitu ya. Soal ayah ibuku. Kita sendiri nggak terima. Coba bayangkan. Mulut kita dipakai untuk Jesus ini, Jesus itu. Seperti di Hollywood.
kita akan sakit hati sendiri karena lidah bibir kita mengucapkannya. Dan ketika kita mendengar orang lain melakukannya, jangan marah sama mereka, jangan dipukuli ya. Jangan seperti Petrus yang potong telinga orang, sebab saat ini senjata kita adalah senjata rohani, bukan senjata duniawi. Tapi doakan mereka, namun jangan ikut-ikutan. Lalu jangan diri sendiri juga suka mengumpat. Mulut kita dipakai untuk mengucapkan sesuatu itu kalau hati kita cinta. Dan kita tahu bahwa perkataan kita bisa melukai Tuhan, kita pasti nggak mau. Pasti nggak mau. Nggak ada orang kan yang kecanduan sakit penyakit. Aku kecanduan nih. Candu apa? Saya kecanduan untuk membenturkan kepala saya ke tembok sampai berdarah-darah. Kayaknya enggak deh kalau orang waras. Kenapa? Sakit itu sakit soalnya. Sakit itu nggak enak dan sakit akan dihindari. Dia nggak mau sama sekali. Jikalau hati Anda mengasihi Tuhan, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati Tuhan, Anda nggak akan kecanduan. Contohnya mengumpat. Anda pasti menghindari hal itu. Kenapa? Karena setiap kali Anda mengucapkannya, karena kasih Anda kepada Tuhan Yesus, Anda sakit hati. Bahkan mendengarkan perkataan sendiri aja bisa sakit hati, apalagi dengarkan perkataan orang lain. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi yang vulgar, Yesus ini, Yesus itu. Seperti di film-film Jesus Christ. Saya nggak tahan loh, bukan saya sok rohani atau sok suci. Setiap kali saya dengar gitu rasanya kayak papamu. Itu hati saya itu, kok bisa ya ada anak Tuhan yang suka bergaul dengan orang-orang yang mengumpat melulu. Saya nggak ajarkan kita eksklusif, tapi kita harus doakan mereka. Jangan kita nikmati wangi-wangian mereka. Malah justru jangan jadi teman sepadan. Jadikan mereka ladang misi boleh. Persekutuan Anda harus dengan saudara seiman. Malahan doakan orang-orang demikian. Loh kok kita bisa tertawa terbahak dengan mereka seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Bayangkan kalau ayah ibu Anda disumpah serapah di dalam satu golongan. Maukah Anda bergabung dengan golongan itu? Kalau ada kasih, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Disuruh pun saya nggak mau, karena saya sakit hati kalau mendengarnya. Tapi kan saya yang ucapkan kan kebun binatang. Yang saya ucapkan kan bukan Tuhan. Iya, sama saja. Kalau Anda anak Tuhan, Roh Kudus tinggal di mana? Kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda. Hati-hati gunakan mulutmu dan mulutku. Tanya ibu hamil. Ibu hamil itu nggak sembarang makan kan? Karena apa yang dia makan? Lewat ari-ari. Si bayi janin itu juga makan bersama dengan dia. Bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu yang menajiskanmu. Karena itu semua keluar ke jamban. Tapi apa yang keluar dari hatimu, lalu dari mulutmu, itulah yang menajiskanmu. Kalau ibu hamil aja tahu nggak boleh sembarang masukkan segala sesuatu. Asupan apa yang masuk ke dalam tubuh, itu semua akan diserap oleh si bayi. Dan akan diserap oleh si buah hati. Lah kalau kita sekarang mengucapkan segala sesuatu sedangkan Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, bukankah kita paksa Roh Kudus mengucapkannya bersama dengan kita? Bukankah tubuhmu adalah bait suci, badan itu adalah bait Allah? Masa kita tega, mulut yang sama ini, Roh Kudus semua tinggal, kan Roh Kudus memenuhi kita. Bukankah firman Allah ajarkan di perjanjian baru gini, be filled with the Holy Spirit. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah penuh itu kan berarti dia memenuhi kita, termasuk lidah bibir. Nah kalau kita ucapkan gitu kan seperti kita memaksa dari mulut yang sama kita sumpah serapah. Apa nggak sungkan sama Tuhan? Nggak susah sih sebenarnya. Kalau kita mengerti kasih, nggak susah break free. Nggak susah kita itu bebas dari dosa dan kebiasaan buruk. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan hari Sabat. Aduh, apakah harus ini itu? Jangan seperti orang Farisi, letterlek secara harafiah, lalu hukum orang lain yang melanggar. Karena Tuhan Yesus berkata begini, aku anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi bukan manusia diciptakan untuk Sabat, Sabat diciptakan untuk manusia. Kalau saya memang ambil waktu libur, hari ke-7, setiap kali saya sisihkan untuk menjadi waktu istirahat dan beribadah. Atau setiap hari, Sabat kecil saya adalah saat teduh pribadi. Saya nggak akan keberatan. Saya nggak keberatan untuk luangkan waktu dengan orang yang saya cintai. Paling nggak enak itu meluangkan waktu dengan orang yang kita nggak suka. Rasanya itu lama. Kok nggak selesai-selesai, waktu nggak lewat-lewat. Tapi kalau sama orang yang kita kasihi, senangi, dan sukai, jangan hanya cinta Yesus atau mengasihi dia. Sukai dong Tuhan. Tuhan suka kok sama kita.
Tuhan tuh suka meluangkan waktu dengan Anda dan saya. Kuduskan hari Sabat. Nggak keberatan. Menurut saya ini berkat. Selain itu, bukan hanya perintah Tuhan yang pertama, kasihilah Allah, tapi kasih sesama manusia. Saya suka hari Sabat, bukan karena saya suka istirahat. Saya perlu istirahat. Saya suka kerja orangnya. Lebih tepatnya teman-teman semua pada tahu, saya pekerja keras. Pandemi nggak pandemi, saya kerja sama keras minimal, jikalau bukan lebih keras daripada sebagian pelayan-pelayan Tuhan. Tapi saya suka Sabat, kenapa? Itu berarti memberi saya waktu, agar saya bisa beri waktu kepada orang-orang yang saya cintai, keluarga, teman, rekan pelayanan, sahabat, istri, anak, orang tua. I love spending time with them. Saya suka giving people I love my precious time. Saya suka memberikan waktu berharga kepada orang-orang yang saya hargai. Dan saya senang loh setiap hari Rabu dan Sabtu bisa komitmen memberi waktu untuk Anda sekalian, keluarga Saat Teduh. I love you. I love you. Saya percaya investasi ini tidak sia-sia. Dan juga terima kasih kepada semua kru di balik layar. Mereka turut sacrifice atau berkorban bersama dengan kami. Tidak perlu Anda berterima kasih. We are doing this for Jesus. Kita lakukan ini Tuhan Yesus. Ya, yang penting Anda bertumbuh. Jadi nggak sia-sia perjuangan kita. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini gampang. Ini natural alami. Kecuali kalau orang tuanya jahat bener, lalu meninggalkan anak-anaknya ketika masih kecil, apalagi bayi, lalu nggak ada perasaan sama sekali. Nah, kecuali gitu. Tapi kalau keluarga normal-normal aja, papa mama nggak usah sempurna. Ini perintah kelima paling gampang, sudah alami. Nah, susahnya di mana? Dalam sudut pandang kasih, susahnya di mana? Gini loh, kalau kita mengasihi papa mama, orang tua kita nggak boleh menghormati mereka lebih daripada yang Tuhan perintahkan, tidak boleh juga menguranginya. Paham maksud saya? Presisi, itulah hormat ayah ibu. Ada orang tertentu menghormati papa mamanya, lalu suatu hari menyembah orang tuanya yang sudah mati. Nah, itu berlebihan. Itu bukan hormat. Itu sudah perintahnya ditwisted atau dibengkokkan menjadi sembahlah ayahmu dan ibumu. Saya nggak mau anak saya menyembah saya karena saya tahu saya siapa. Kalau mereka menyembah saya suatu hari, kalau saya mati, lalu mereka harus berdoa sama saya akan tersinggung dari sorga. Berarti kamu mencoreng. Berarti anak-anak saya mencoreng saya sebagai ayahnya. Mencoret saya sebagai ayahnya dan mencoreng my fatherhood. Mencoreng keayahan kebapaan saya. Kenapa? Karena jangan suruh saya jadi seseorang yang saya bukan itu. Saya bukan Tuhan. Saya senang jadi papanya putra-putri saya. Karena saya memang ayah mereka. Let me be me. Dunia selalu berkata, be yourself, be yourself. Nah, ini dia. I'm being myself. Jangan ditambah. Presisi tepat di sana. Tapi juga bisa dikurangi. Ayah ibuku itu cerai lagi. Aku dari broken home. Lalu yang satu punya simpanan. Aduh, yang begini itu. Dendam sama orang tuanya yang telah mencoreng keteladanan mereka. Ini anak-anak yang gak bisa respect sama papa mamanya. Kata menghormati itu bukan respect. Tapi honor. Beda loh ya. Kita bisa ilfeel. Hilang tuh feelingnya sudah rasanya, I'm sick of them. Saya rasanya muak. Kita juga bisa nggak ada respect sama sekali sama mereka. Tapi tidak boleh dishonor. Tidak boleh tidak menghormati mereka. Mereka bisa berbuat salah. Tuhan tidak pernah berbuat salah dengan menjadikanmu anaknya. Mereka punya pilihan. Mereka bukan Pinocchio. Mereka bisa bersalah pada Tuhan. Anda jangan ikut-ikutan. Yang salah papanya. Jikalau harus dan tidak bisa dihindari lagi. Anaknya nggak usah ikut-ikutan. Salah. Jadi sekalipun ayah ibu yang buruk pun, yang paling jelek di dunia ini pun, tapi jangan gampang-gampang menilai papa mama nggak baik ya. Apalagi anak muda yang belum pernah jadi orang tua, susah loh. Tahu nggak, pekerjaan paling sulit di dunia itu jadi ayah dan jadi ibu. Jadi saya mau memberikan apresiasi untuk semua papa mama. Asal Anda berusaha jadi orang tua yang baik, saya angkat topi. Hanya saya nggak pakai topi hari ini. Kalau nggak topi saya sudah terangkat untuk Anda. Ya, saya doakan supaya Anda dibimbing dan dituntun oleh Roh Kudus. Sekalipun papa mamanya itu papa mama yang sangat buruk, tetap Anda jangan kurangi hormat
sebagai perintah Allah. Hormati mereka. Sekalipun dibuang, ditinggal sejak orok, udah gak pernah muncul tinggal minta uang. Kalau memang Anda bisa berbagi. Tidak perlu dipaksa Anda harus punya perasaan gimana, memang gak pernah dibesarkan. Ada orang yang sampai seperti itu, saya tahu. Saya punya teman yang demikian. Sampai-sampai kalau ketemu sama orang itu dia panggil Sir. Dia gak bisa panggil Papa, karena dari kecil memang gak ada. Tapi jangan pernah menghinanya. Apa yang Anda bisa bagikan, gimana pun juga hargai fakta bahwa dia adalah ayah kandungmu. Memang tidak bisa memanggil ayah, itu lain cerita. Karena memang dari kecil dia dibesarkan orang lain. Papanya itu orang lain yang bukan ayah kandungnya. Tapi meskipun demikian dia dibuang dari kecil. Kalau dia muncul di depan pintu, berkati dia. Berkati. Hormati ayah ibumu, jangan dikorting ya. Yang keenam, jangan membunuh. Kalau dari sudut pandang kasih gimana? Membunuh itu sakit loh. Yang dibunuh itu sakit. Coba kalau mereka nggak mati tanya. Sakit. Pembunuhan jasmani, nyawa. Aduh, mengerikan sekali. Jangan membunuh. Tapi juga karakter. Coba kalau ada teman kita fitnah. Kasihan loh itu. Mau nggak kita digituin? Makanya the golden rule atau peraturan emasnya gini. Lakukan kepada orang lain yang kau rindu orang lain lakukan kepadamu. Do unto others what you want others to do unto you. Jangan kasar sama orang. Bukan hanya membunuh fisik, kalau itu urusan kriminalitas, maka Anda akan diserahkan kepada yang berwenang. Tapi seringkali yang tidak diserahkan kepada keadilan adalah pembunuhan karakter yang sembarangan. Bisa saja orang lolos gitu aja. Jangan nabur yang begituan. Kasihan orang yang kita zolimi itu, orang yang kita salahi. Jangan membunuh dari sudut kasih, dari sudut pandang kasih. Jangan lupa orang itu juga punya keluarga. Meskipun orang itu menjengkelkan sekalipun, ingatlah, somebody in this world loves that person. Ada orang di dunia ini yang masih mencintai orang itu. Mungkin ada seorang pria dewasa yang betul-betul orang ini gak masuk akal. Kayaknya lebih baik dia dililitkan batu kilangan, dilemparkan ke dalam lautan. Tapi jangan lupa, kalau memang our wish, kalau kita punya keinginan itu dipenuhi, orang itu sungguhan mati. Yang menderita bukan orang itu yang meninggal dunia. Seseorang di rumahnya panggil dia daddy, panggil dia papa. If you don't feel for that gentleman, kalau Anda tidak merasa belas kasihan untuk pria dewasa itu, minimal kasihan gitu loh sama anak di rumahnya. Jangan membunuh dari sudut pandang kasih. Kita bisa ngerem emosi kalau kita memikirkan keluarganya. Peduli amat, bukan urusanku. Ya memang dunia itu jatuh karena orang-orang seperti itu yang gua nggak peduli. Tapi dunia juga bangkit kembali karena orang-orang benar yang mempedulikan. Jadilah orang benar, please. Jangan jadi orang yang salah. Jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Dari sudut pandang kasih, setiap kali Anda dapat godaan seksualita, kalau Anda sudah menikah, ada perlu sekali-kali Anda melihat foto keluarga Anda. Ketika semua senyum, ayo siap-siap. 1, 2, 3, ceklek. 1, 2, 3, oke ganti pose, sekarang pose bebas. Tolong dilihat dengan baik. Godaan seks akan menurun drastis ketika mata Anda menatap wajah anggota keluargamu satu persatu. I won't do this because of my children. Saya tidak akan lakukan ini. Saya tidak akan responi wanita jahat itu dan godaannya kepadaku. Atau pria yang suka menggoda istri orang lain. Aku tidak akan mau mengikuti. Dan aku tidak akan mau memberi diri. Kenapa? Aku punya suami yang baik. Atau aku punya istri yang baik. Atau aku punya anak-anak dan masa depan mereka masih panjang. Jangan berzina. Lihatlah foto keluarga. Kalau keluarga Anda juga bukan sesuatu yang membanggakan, Anda merasa gimana? Ingatlah, kalau Anda tidak bisa lihat keluarga Anda, ingatlah orang tua Anda. Jangan menjadi sebuah celah bagi keluarga besar Anda. Ingatlah seseorang yang Anda pedulikan, yang Anda kasih. Jangan berzina. Maka godaan-godaan tersebut akan turun dengan begitu luar biasanya, seperti bungee jumping, seperti terjun bebas. Tidak hilang sama sekali, karena kita manusia.
tetapi dia tidak akan menjadi-jadi di mana ada hati yang dipenuhi dengan kasih. 8, jangan mencuri. Kalau ada barang orang, kembalikan. Seringkali ada sesuatu yang sifatnya bagi kita, ini adalah sesuatu yang good untuk ekstra. Ya, saya menemukan uang 100.000 nih rupiah di situ. Mungkin kecil bagimu, bisa tambah-tambah jajan. Bagi orang itu mungkin adalah biaya transportnya. Biaya transportnya berapa minggu. Dia kerja itu jam per jam dan bayarannya nggak seberapa. Jangan mencuri itu, godaan itu juga akan turun drastis. Cinta barang atau sesuatu yang kita ambil dan kita nggak kembalikan pada ownernya. Misalkan ada sesuatu yang ditinggalkan oleh customer atau pelanggan. Lalu kita lihat dia jalan, nggak apa-apa. Itu HP-nya. Ya. Kita ambil juga nggak akan ada yang tahu, nggak ada CCTV. Tapi bagi orang itu lebih dari sebuah HP. Di dalamnya semua. Ada chatnya, ada notes atau ada catatannya, catatan khotbahnya yang bisa menyelamatkan nyawa. Di dalamnya juga ada foto-foto keluarganya, mungkin sudah di-save, tapi sebagian masih belum. Itu foto bayinya, dia barusan dikaruniai momongan, ada videonya. Itu lebih dari itu. Jadi kalau kita nggak kembalikan, it's for fun. Ini bisa jadi sesuatu yang ekstra, asik, saya dapat rezeki. Bagi orang itu, kasihan sekali. Dia sedih sekali dan berpikir, aduh, dan hampir-hampir nggak bisa memaafkan diri. Kok ceroboh ya aku? Padahal Anda bisa loh. Anda mampu dan sanggup untuk mengembalikan. Tapi bagi orang itu jadi penyesalan selama-lamanya. Dan dia merasa, aduh, aku kok begitu ceroboh ya. Aduh, uangku dimakan. Itu uang kuliah anaknya suatu hari. Bagi Anda hanya tambah kaya. Sekedar tambah kekayaan bagi orang itu, uang sekolahnya anak-anaknya. Jadi di sini, for fun. Di situ kasihan. Dengan itu kita terdorong untuk mengembalikan. Ya sudah, nggak apa-apa. Bagi aku, nggak jadi rezeki tiba-tiba nongol di siang hari. Lebih baik ini aku kembalikan. Lebih berguna di situ. Dan itu bisa membawa damai sejahtera. Mencuri, tidak mencuri. Bukan menjadi sesuatu yang perintah yang berat. Dan untuk mencuri bukan lagi menjadi godaan. Kalau hati kita penuh kasih, kita nggak kepingin mencuri. Kita ingin memberikan pada orang lain apa yang menjadi hak mereka. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Sama, kalau kita berdusta sama satu orang, kalau itu yang orang lain yang kita fitnah, kasihan, seperti saya katakan tadi. Tapi orang yang percaya dustamu dan dustaku, itu lebih kasihan lagi. Mereka taruh percaya sama kita nih. Masa kita nggak sungkan? Masa kita bisa tidur nyenyak? Masa perasaan kita bisa enak? Andai kata orang yang percaya dusta saya adalah orang yang saya kasihi. Lalu mereka taruh percaya sama saya, ternyata itu bohong. Bukankah mereka saya biarkan berarti meraba-raba di dalam kegelapan? Padahal mereka itu taruh percaya loh sama kita. Tapi kita memberitahu sesuatu yang adalah dusta. Masa bisa kita itu memandang wajah mereka? Masa berani kita bercermin muka kita di kaca? Kita gimana menghadapi diri sendiri, orang begitu percaya kita bohongi dia? Jangan mengucap saksi dusta. Bukan hanya kepada orang yang kita fitnah. Nggak tentu fitnah juga sih dusta itu. Tapi siapapun yang percaya dengan dustamu, orang itu kasihan dia. Kita bisa tipu orang lain yang kita nggak peduli. Tapi hasil tipuan itu yang nikmati keluarga kita. Dan keluarga kita tanpa tahu setiap hari makan virus dosa. Makanannya itu keluar dari uang tidak halal. Ngapain kita itu bersaksi dusta? Kenapa kita tipu kanan kiri? Sedangkan yang diracuni adalah keluarga sendiri. Kan kasihan. Anak-anak nggak tahu bahwa ternyata papanya haram. Yang terakhir, jangan mengingini. Belajar untuk berbesar hati. Belajar untuk mengucapkan kalimat ini. Good for you. Nggak usah iri hati. Kalau ada orang belajar, kita harus melatih hati ini untuk senang ketika lihat orang lain diberkati, ketika mereka sukses, ketika mereka dipakai Tuhan, ketika mereka diurapi. Kalau saya dengar kabar baik, asal dengan cara yang baik mereka mendapatkan keberhasilan itu. Kalau saya dengar ini, atau sama profesi, mereka lebih maju. Saya biasakan dengan kalimat ini, agar jangan mengingini. Well, it's good for you. I'm happy for you.
Saya senang untuk Anda. Baik sekali. Paulus pun loh, sesama hamba Tuhan. Padahal Paulus tahu itu motivasinya salah. Dia berkata, nggak apa-apa, aku tetap bersuka cita katanya di Filipi. Sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan. Baik dengan maksud yang salah, maupun dengan maksud yang tulus. Yang penting Kristus diberitakan. Well, it's good for you. Dengan 10 perintah Allah yang saya baru bagikan kepada Anda, jadilah orang yang baik dan benar. Keluarga Saat Teduh yang saya cintai, mulai hari ini, pandanglah perintah Tuhan dari sudut pandang kasih. Catat 10-10-nya. Jadikan pedomanmu, jangan lupa nomor 1 apa, 2, 3, dan seterusnya. God bless you. Haleluya.